Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Nah, hari ini kita akan membahas kisah luar biasa dari salah satu konfrontasi militer paling krusial dalam sejarah Islam pada abad ke-7 Masehi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, kekhalifahan Islam menghadapi tantangan besar dalam mengamankan perbatasannya dan menyebarkan risalah baru. Wilayah Syam yang kini mencakup Suriah, Yordania, Palestina dan Lebanon berada di bawah kendali Kekaisaran Bizantium yang kuat. Ketegangan antara pasukan Muslim dan Bizantium semakin meningkat, memuncak dalam serangkaian pertempuran. Pada tahun 634 Masehi, setelah serangkaian penaklukan awal di Syam, pasukan Muslim berhasil menguasai Busra dan Damaskus. Keberhasilan ini menarik perhatian Kaisar Heraklius dari Bizantium yang merasa terancam oleh ekspansi Muslim. Heraklius kemudian mengumpulkan pasukan besar yang disebut-sebut berjumlah lebih dari 100.000 prajurit dari berbagai suku dan wilayah. Kekaisarannya termasuk tentara reguler, Ghassanid Arab Kristen, dan Armenia dengan tujuan memukul mundur pasukan Muslim dan merebut kembali wilayah yang hilang. Pasukan Muslim yang jumlahnya jauh lebih kecil menghadapi tantangan besar. Berita tentang kekuatan pasukan Bizantium menyebabkan beberapa komandan Muslim mempertimbangkan untuk mundur. Namun, Khalifah Umar bin Khattab dari Madinah membuat keputusan strategis yang krusial. Ia memerintahkan Khalid bin Walid yang saat itu berada di Irak dan dikenal sebagai pedang Allah karena keahlian taktisnya yang luar biasa, untuk segera bergabung dengan pasukan Muslim di Syam. Khalid bin Walid memimpin kontingen pasukannya dalam perjalanan menakjubkan melintasi gurun yang tidak terduga, yang dikenal sebagai rute gurun atau jalur Khalid, dengan kecepatan yang luar biasa. Kedatangannya membawa moral baru dan keahlian militer yang sangat dibutuhkan. Dengan segera, Khalid mengambil alih komando keseluruhan pasukan Muslim di Syam. Setelah meninjau situasi, Khalid memerintahkan pasukannya untuk berkumpul di Lembah Yarmuk, sebuah dataran strategis di dekat Sungai Yarmuk, anak Sungai Yordan. Lokasi ini dipilih dengan cermat karena medannya yang sulit akan menyulitkan pasukan Bizantium yang besar untuk bermanuver dan juga memberikan perlindungan alami bagi sayap-sayap pasukan Muslim. Pertempuran Yarmuk pun tak terhindarkan. Pada Agustus 636 Masehi, selama 6 hari yang menentukan, pasukan Muslim dan Bizantium saling berhadapan. Pasukan Muslim dibagi menjadi beberapa korps, masing-masing dipimpin oleh komandan berpengalaman. Khalid bin Walid menerapkan taktik mobilitas kavaleri, sebuah strategi inovatif di mana unit kavaleri Muslim secara berulang kali menyerang dan mundur, menciptakan kebingungan dan kelelahan di barisan musuh. Kavaleri ringan Muslim, khususnya unit yang dikenal sebagai Brigade Bergerak, memainkan peran krusial dalam mengejutkan sayap pasukan Bizantium dan melakukan serangan mendadak. Di tengah panasnya pertempuran, bahkan kaum wanita Muslim turut berpartisipasi, memberikan air, merawat yang terluka, dan bahkan menghalau prajurit yang mencoba melarikan diri dari medan perang, mendorong mereka untuk kembali bertempur. Moral dan ketahanan pasukan Muslim sangat tinggi, didorong oleh keyakinan mereka dan kepemimpinan yang tegas. Pada hari ke-6 pertempuran, Khalid bin Walid melancarkan serangan terakhir yang mematikan. Ia mengonsentrasikan pasukannya, terutama kavaleri, pada sayap kanan Bizantium, menghancurkan formasi musuh. Kekacauan melanda barisan Bizantium. Banyak prajurit Bizantium yang terjebak di antara serangan Muslim dari depan dan tebing curam atau sungai di belakang mereka, panik dan jatuh ke jurang atau terseret arus sungai. Kemenangan Muslim di Yarmuk sangat telak. Ribuan tentara Bizantium tewas atau ditawan. Kekalahan ini merupakan pukulan telak bagi Kekaisaran Bizantium dan menandai berakhirnya dominasi mereka di Syam. Pertempuran Yarmuk membuka jalan bagi penaklukan Muslim lebih lanjut di Levant, Mesir, dan Afrika Utara, secara fundamental mengubah peta kekuasaan di Timur Tengah dan Mediterania. Warisan pertempuran Yarmuk tetap relevan hingga kini.
Pertempuran ini tidak hanya menjadi bukti kejeniusan strategi militer Khalid bin Walid, tetapi juga ketahanan dan disiplin pasukan Muslim yang jauh lebih kecil dalam menghadapi lawan yang jauh lebih besar. Kemenangan ini adalah tonggak sejarah yang mengukuhkan posisi kekhalifahan Islam sebagai kekuatan dunia yang baru, membentuk arah sejarah dan peradaban untuk berabad-abad yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.